Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Halo lur, gimana? Masih ingat napas kan ya? Jangan sampai lupa loh, nanti mati lagi. Oke, di konten kali ini gue mau bawain alur cerita lagi. Alur cerita film maksudnya. Kali ini gue mau bawain alur cerita film dengan judul Mojin the Worm Valley. Mojin the Worm Valley ini adalah sequel dari film Mojin the Lost Legend. Film ini dirilis di Cina pada bulan Desember 2018, sedangkan di Amerikanya dirilis pada bulan Januari 2019. Film ini disutradarai oleh Fei Xing. Ya pokoknya gitulah, Fei Xing. Sinopsis film ini mengisahkan tentang sekelompok petualang yang mencari sebuah bola mistis ke sebuah pulau misterius untuk menghilangkan sebuah kutukan. Film ini berdurasi kurang lebih 1 jam 50 menit, tapi seperti biasa gua bakal rangkum sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Oke, gak usah banyak nyarios, mending kita mulai ceritanya. Tapi sebelum kita mulai peringatin, ini full spoiler konten. Jadi kalau misalnya lu ada rencana mau nonton ini film, mending lu play videonya, kecilin suaranya, lu tinggalin aja HP atau komputer lu. Gak apa-apa lu gak nonton, yang penting videonya di play, oke? Awal film dimulai dengan scene seorang profesor yang bernama Profesor Sun sedang menceritakan tentang kisah Putri Jiangji yang berkuasa 1000 tahun yang lalu kepada seseorang yang bernama Bayi. Putri Jiangji ini adalah seorang putri yang kejam dan akan memberi hukuman sebuah kutukan kepada siapa saja yang melawan dia. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena ini kutukan, umurnya itu nggak bakal lebih dari 40 tahun. Dan matinya pun akan secara mengenaskan gitu. Nah yang lebih parah lagi, kutukannya itu bakalan terus berlangsung dari generasi ke generasi sampai ada orang yang berhasil menemukan dan menyatukan dua benda, yaitu patahan tulang naga langit dan bola muchen. Seseorang yang terkena kutukan ini bakalan ada tanda di punggungnya, ya semacam tanda lahir gitulah. Scene pun berganti di sebuah pelelangan barang antik. Dan di sana ada dua orang yang sedang menawarkan sebuah barang legendaris, yaitu patahan tulang naga langit. Dua orang itu bernama Patty dan Goldtooth. Tapi lelang itu jadi rusuh karena Patty dan Goldtooth tidak bisa menunjukkan patahan tulang naga langit itu. Kemudian Tuan Zhou pun datang dan suasana pun kembali tenang. Nah, Tuan Zhou ini pemilik tempat pelelangan barang antik itu. Kemudian Tuan Zhou memberitahu kepada pengunjung kalau patahan tulang naga langit itu bukan untuk dijual, tapi untuk menyelamatkan banyak orang, dan menyuruh Patty dan Goldtooth menunjukkan tanda dari kutukan yang bernama Ghost Eye atau mata hantu itu. Dan Tuan Zhou pun memberitahu kalau anaknya yang bernama Linglong juga terkena kutukan. Anjir, namanya Linglong ya. Cakep-cakep namanya Linglong. Oke, lanjut. Tuan Zhou pun menjelaskan betapa susahnya mendapatkan patahan tulang naga langit dan mengorbankan banyak nyawa saat mencari benda itu di sebuah tempat yang bernama Punggung Bukit Naga. Scene pun berganti pada Profesor Sun dan Bayi. Mereka pun kebingungan memecahkan teka-teki yang tertulis di patahan tulang naga langit. Karena jika mereka bisa memecahkan teka-tekinya, lokasi bola muchen pun dapat ditemukan. Kemudian seorang gadis yang bernama Shirley datang dan memberitahu kalau ada orang yang bisa membantu mereka dan menemukan lokasi bola muchen. Orang itu adalah Chen Yulao atau biasa disebut si Buta Chen. Shirley pun menceritakan kalau 30 tahun lalu, Chen Yulao atau si Buta Chen memimpin sebuah kelompok masuk ke makam Kaisar Xianwang di daerah Yunnan. Tapi saat kembali, dia hanya sendirian dengan keadaan mata buta dan menjadi gila. Saat ini, Chen Yulao atau si Buta Chen berada di rumah sakit jiwa. Singkat cerita, Shirley, Bayi, dan Profesor Sun mendatangi Chen Yulao di rumah sakit jiwa untuk mencari informasi keberadaan bola muchen. Setelah bertemu dengan Chen Yulao, ternyata dia punya kemampuan semacam membaca kepribadian atau pikiran gitulah. Dan menjelaskan bahwa Shirley dan Bayi itu cocok dan sama-sama saling menyukai.
Chen Yulou pun menyarankan supaya mereka berdua berpacaran dan melakukan pengemperutan karena sama-sama memiliki hasrat dan nafsu yang sama. Shirley pun mulai kesal karena si Chen Yulong ini ngomongnya ngelantur gitu, ngelantur kemana-mana dan membentak si Chen kalau dia ingin menemukan bola Muchen. Kemudian Chen Yulou pun ikut marah dan bilang kalau Shirley tidak akan bisa menemukan bola Muchen dan Shirley tidak akan bisa melewati gunung itu. Shirley pun bertanya gunung apa yang dia maksud. Chen Yulou pun menjelaskan bahwa Shirley hanya manusia biasa dan manusia biasa hanya melihat sebuah gunung. Tapi sebenarnya gunung itu hidup. Gunung itu sudah hidup selama 100.000 tahun. Kemudian Chen Yulong pun bilang, jangan pernah menatap matanya dan hanya orang yang mau tunduk yang bisa selamat dari gunung itu. Singkat cerita, Shirley, Bayi, Patty, Goldtooth, Linglong, dan Profesor Sun pergi ke Gunung Naga Sembunyi. Ini gunung namanya panjang banget ya, Gunung Naga Sembunyi. Kita panggil aja Gunung Naga Ngumpet. Nah, Gunung Naga Ngumpet ini berada di Yunnan. Mereka pun sampai di rumah temannya Bayi yang bernama Caiyun. Nah, Caiyun ini adalah temannya Bayi saat Bayi masih tinggal di daerah Yunnan beberapa tahun lalu. Kemudian Bayi pun menanyakan jalan menuju Gunung Naga Ngumpet kepada Caiyun. Dan Cai pun menyuruh anaknya Kong Wei untuk mengantarkan Bayi dan kawan-kawannya menuju sungai yang berada di pintu masuk gunung tersebut. Di malam hari, Patty, Linglong, dan Kong Wei bermain kunang-kunang. Kong Wei pun menjelaskan bahwa itu bukan kunang-kunang biasa, tapi kunang-kunang api. Jadi, siapapun yang menyentuh, mau itu hewan ataupun manusia, maka akan terbakar. Kemudian Kong Wei menunjukkan ratu kunang-kunang yang ada di dalam toples dan memberitahu kalau misalnya toplesnya dibuka, ribuan kunang-kunang yang sedang terbang akan mengikuti ratunya dimanapun ratunya berada, karena kunang-kunang yang lain mencium bau ratunya tersebut. Di saat yang bersamaan, Bayi dan Shirley sedang berjalan-jalan di tengah padang rumput yang dipenuhi dengan kunang-kunang. Karena terbawa suasana, akhirnya mereka berdua pun akan berciuman. Tapi sebelum mereka berciuman, ternyata mereka diganggu oleh Linglong dan yang lainnya. Kata orang lagi enak apa ya? Keesokan harinya, mereka pun memulai perjalanan menuju ke Gunung Naga Ngumpet dan diantar sampai sungai dekat pintu masuk oleh Kong Wei. Kemudian Kong Wei pun memberi peringatan kalau di malam hari akan ada gas beracun dan mereka harus mencari tempat tinggi untuk bermalam. Kong Wei juga menjelaskan kalau di dalam gunung itu ada pulau terbang. Jadi mereka harus bisa sampai di pulau terbang tersebut sebelum malam tiba agar nggak kena gas beracun itu. Kemudian mereka pun mulai memasuki gua melalui aliran sungai itu. Dan Patty memperlihatkan ratu kunang-kunang yang dia curi dari Kong Wei semalam. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh ikan viper gigi tajam. Ikan itu sangat ganas dan bisa memakan manusia. Ya sejenis ikan piranha gitulah, cuman ini yang lebih buasnya gitu dan lebih gede tentunya. Belum kelar urusan sama ikan viper, kemudian mereka diserang lagi oleh hewan pemakan daging lainnya. Hewan ini semacam serangga terbang, tapi dia makannya daging. Saking sibuknya mereka melawan ikan dan serangga terbang tadi, sampai nggak nyadar kalau rakit yang mereka naiki menuju air terjun. Dan mereka pun terjun bebas di air terjun itu. Setelah terjun bebas, mereka terpisah menjadi dua kelompok. Bayi, Shirley, dan Goldtooth, sedangkan Profesor Sun bersama Patty dan Linglong. Profesor Sun, Patty, dan Linglong berjalan di antara kendi atau gentong atau apa itulah namanya, pokoknya gentong gitulah, yang berisi mayat-mayat yang sudah busuk. Profesor Sun lalu membaca tulisan yang ada di gentong itu dan menjelaskan bahwa Kaisar Xianwang itu adalah muridnya Putri Zhang Jue, dan mayat yang ada di dalam gentong itu mayat para budak yang disiksa oleh Kaisar dan yang berani melawan kepada Kaisar. Di tempat lain, Bayi, Shirley, dan Goldtooth diserang oleh seekor apa namanya itu ya? Mungkin kadal atau komodo atau toke, ya semacam kadal lah, kadal raksasa gitulah. Atau mungkin toke, ya pokoknya itulah.
Mereka bertiga pun terus berlarian berusaha melarikan diri dari kejaran si tokek belang itu. Kok tokek belang ya, pokoknya gitu, komodo raksasa. Dan akhirnya kembali bertemu dengan Profesor Sun dan yang lainnya. Bayi pun bertanya kepada Profesor, hewan apa itu? Tapi Profesor Sun pun tidak tahu. Dia menjelaskan kalau hewan itu memiliki pendengaran yang sangat tajam, tapi tidak bisa melihat lebih dari 3 meter. Oh, ternyata hewan itu rabun jauh ya. Oh, padahal rabun jauh, coy. Di saat mereka ngegibahin tokek raksasa itu, ternyata si tokek itu pun muncul dan mengejar mereka semua. Karena sudah terpojok, mereka pun lompat ke dalam jurang. Setelah lompat ke jurang, betapa beruntungnya mereka. Ternyata di dalam jurang itu adalah sarang kadal raksasa itu. Di saat mereka akan diserang, muncul kilat dan suara petir. Lalu kadal-kadal itu pun langsung lemas dan ketakutan. Ternyata kadal itu takut petir. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh mereka. Mereka pun langsung lari. Di saat sedang lari, Profesor Sun melihat pulau terbang yang diceritakan Kong Hui. Singkat cerita, mereka pun berhasil naik ke pulau terbang itu. Nah, pulau itu memiliki 4 musim dalam sehari. Jadi di pagi hari musim semi, siang musim panas, sore musim gugur, malamnya musim dingin. Kemudian di malam hari mereka beristirahat, bakar api unggun, berenang, curhat, dan lain-lainnya. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju makam Kaisar Xianwang. Kemudian mereka pun sampai di tempat yang dipenuhi peti mati. Saat mereka sampai, muncul lagi seekor monster. Monster apa ini ya? Monsternya berbentuk kepiting tapi lebih mirip lobster. Ya, pokoknya monster, kita sebut aja monster lobster kepiting. Oke, kita sebut aja monster lobster kepiting atau monster kepiting lobster. Ya, terserah lu lah mau nyebutnya apa. Mereka pun bertarung habis-habisan. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan monster kepiting lobster itu. Tapi Linglong terluka saat melawan monster itu. Dan akhirnya Linglong pun meninggal. Kemudian Linglong dimasukkan ke dalam peti mati dan dihanyutkan di sungai. Shirley bilang aliran sungai akan membawa petinya ke pintu masuk. Wah, bentar. Kalau lu tahu itu aliran air bisa langsung ke makam, terus ngapain lu susah-susah lewat jalan yang ada tokek belangnya, anjir? Oke, lanjut. Setelah menghanyutkan jenazah Linglong, Profesor pun berencana pulang saja. Karena daripada mati di sini, mending dia pulang dan menikmati sisa hidupnya bersama orang-orang yang dia cintai dan sayang. Shirley, Patty, dan Goldtooth pun setuju dan ingin kembali pulang. Tapi bayi nggak mau pulang dan pengen melanjutkan pencarian. Dan menunjukkan tanda di punggungnya, dan ternyata si bayi juga terkena kutukan itu. Lalu Shirley, Patty, dan Goldtooth pun berubah pikiran dan ikut dengan bayi. Tapi Profesor Sun memilih untuk tetap pulang dan akan menunggu mereka di pintu masuk goa. Kemudian bayi dan kawan-kawan memanjat peti mati yang menempel di dinding. Dan sampai di tangga jembatan tulang menuju istana emas langit 9 langit hitam. Elboh ribet amat lah, pokoknya itulah. Intinya mereka sampai di jembatan untuk menyeberang ke istana Kaisar Xianwang. Setelah menyeberangi jembatan, bayi dan kawan-kawan menemukan bola Muchen yang menempel di sebuah patung. Lalu muncul monster kalajengking yang berwajah venom yang menyerang mereka. Singkat cerita, bayi berhasil mengambil bola Muchen. Kemudian lonceng-lonceng berbunyi dan muncul seekor ular raksasa. Di sini dijelaskan kalau yang dimaksud si Butachen gunung itu hidup adalah seekor ular yang hidup dari 100.000 tahun yang lalu dan tidur di gunung itu. Kemudian yang dimaksud jangan menatap mata gunung berarti jangan menatap mata si ular itu dan jangan melawan si ular dan harus tunduk supaya bisa selamat. Tapi karena si bayi merekeda wong hese di omongan, dia malah berteriak dan bilang tidak akan pernah tunduk. Bayi bilang dia hanya mau tunduk dan berlutut hanya di hadapan orang tuanya. Anjir, anak yang soleh, ternyata. Dan akhirnya bayi dan kawan-kawan pun diserang, terus dikejar-kejar oleh ular raksasa itu.
Kemudian Patih tidak sengaja menjatuhkan toples yang berisi ratu kunang-kunang, dan toplesnya pun pecah sedikit. Kemudian kunang-kunang api yang lain OTW ke lokasi si bayi dan kawan-kawan. Ribuan kunang-kunang pun terbang melewati ular raksasa dan mengenai badannya, yang membuat ular itu kesakitan karena terkena percikan api yang berasal dari kunang-kunang itu. Setelah melihat itu, bayi memiliki ide untuk memasukkan ratu kunang-kunang ke dalam mulut ular raksasa supaya membakar ular itu dari dalam. Tapi di saat akan melempar toples itu, bayi diserang oleh ular dan jatuh. Kemudian toples yang berisi ratu kunang-kunangnya pun pecah, ratu kunang-kunang pun lepas. Di luar dugaan, Profesor Sun kembali dan menangkap ratu kunang-kunang dengan tangan kosong. Alhasil tangan profesor pun terbakar. Kemudian profesor berlari ke arah mulut si ular, diikuti ribuan kunang-kunang api yang lainnya. Lalu badan profesor pun mulai terbakar dan meloncat ke arah mulut si ular. Profesor pun berhasil masuk ke mulut si ular bersama ribuan kunang-kunang api, dan ular raksasa itu pun mati terbakar. Kemudian bayi dan kawan-kawan pulang sambil membawa peti mati yang berisi mayat Linglong. Di malam harinya, bayi dan kawan-kawan berdoa untuk arwah Linglong dan Profesor Sun. Kemudian mereka memulai upacara pengangkatan kutukan Ghost A dengan menyatukan patahan tulang naga langit dan bola muci. Di tengah ritual, bayi pun bilang kalau besok pagi mereka akan mulai beraksi. Dan film pun selesai. Endingnya kok ngambang gitu. Nah, endingnya pun masih ngambang. Jadi kemungkinan sih nanti ada sequel lagi ya. Karena kita masih belum tahu nih kutukannya udah keangkat atau belum gitu kan. Terus dia kan si bayinya bilang kan besok pagi kita mulai beraksi gitu kan. Aksi apa yang akan mereka jalanin, cuman ya kita tunggu aja kalau misalnya ada film yang selanjutnya, atau emang udah ada kali ya. Tapi nggak ada deh, itu kan tahun 2019. Kemungkinan sih nanti ada sequelnya lagi sih. Ya kita tunggu aja lah. Oke, segini aja konten gua kali ini. Buat lu semua yang ngontek gua di Instagram yang nanyain masalah PS, jangan khawatir, nanti gue bikinin lagi kontennya. Tenang aja, tetap gue bikinin kok. Tapi ya, gue tetap bikinin alur cerita film juga. Karena setelah kemarin gue bikin 1 biji, ternyata emang view-nya cepet lur. Ya lumayan cepet lah, walaupun kena copyright anjir. Video gue yang kemarin kena copyright lagi nyari celah nih gimana caranya supaya nggak kena copyright. Kalau di sini ada yang nonton review film gue kali ini, coba lu DM di Instagram gue dah gimana caranya supaya nggak kena copyright anjir. Kalau nggak komentar di bawah dah, kita diskusi bareng-bareng. Terus kalau misalnya lu ada request film buat gue bikinin alur ceritanya, ya lu komen aja di bawah, nanti gue bikinin. Kalau nggak males nggak, gue serius, nanti gue bikinin kok, tapi entah kapan itu. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe kalau lu mau subscribe, like kalau lu mau like, dislike aja kalau nggak suka. Follow juga Instagram gua sama Twitter gua, linknya gua taruh di deskripsi. Jangan lupa makan biar nggak lemes, terus jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you.